الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Baik, ikhwan waqafil rahimahullah, untuk menambah keberkahan acara kita ini membuka dengan doa. Para ustaz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Amin Antoni Hasibuan yang sudah memimpin doa kita pada siang ini. Insyaallah pintu keberkahan turun di majelis kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiy wa rasulah. Ikhwah wa akhwat fillah rahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya. Hari ini kita bisa duduk bersama-sama di masjid yang kita cintai. Mungkin kita banyak menganggap nikmat ini nikmat sepele kita. Tapi memang pada kenyataannya kita adalah orang terpilih yang Allah berikan nikmat ini untuk duduk di sini. Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau. Dan nikmat yang paling luar biasa adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Kalau di dunia kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah ketika nanti di akhirat kelak. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang hari ini memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Munawwarah, kampus Universitas Islam Sumatera Utara ini. Kita meyakini bahwasanya kita semuanya nanti bisa menyelesaikan lebih dari 1 juz hari ini, insyaallah. Ya. Kemudian acara dilanjutkan, kita juga sudah mengundang 2 orang pemateri yang memang kesehariannya itu ya mengkaji tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, terutama membaca Al-Quran dan segala ilmu-ilmu yang terkait dengan tahsin dan lain sebagainya. Itu pematerinya di depannya. Kita sudah mengundang Ustaz Ansori LC MTH. Beliau adalah salah satu seorang pengajar di Mahan Abu Ubaidah, ya, pemegang sanad Quran yang ke-30. Lalu yang kedua ada Ustaz Sofyan Arisandi, STP, sudah hadir bersama kita, juga dosen di Mahan Abu Ubaidah. Bisa dibaca keterangannya ya. Matan Al-Zazari dan Tuhfatul Atfal gitu ya. Mudah-mudahan 2 orang pemateri nanti akan memberikan materi-materi yang begitu luar biasa ya, terkait urgensi membaca Al-Quran dan urgensi memperbaiki bacaan Al-Quran. Telah hadir bersama kita Ustaz Muhammad Ansori LC MTH. Beliau adalah guru Al-Quran. Beliau juga guru-guru dari guru pengajar-pengajar Al-Quran yang ada di Kota Medan.
beliau meluangkan waktu bersama kita, memberikan tausiah, memberikan motivasi untuk menyemangati kita dalam belajar Al-Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan basahnya lidah kita berselawat kepada beliau, kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa dan mahasiswi, para bapak, ibu, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sampai kepada kita melalui dua cara. Yang pertama adalah an-naqlus sauti, dan yang kedua adalah an-nassul maktub. Bisa dipahami ya? Yang pertama an-naqlus sauti, dan yang kedua adalah an-nassul maktub. Yang dimaksud dengan an-naqlus sauti adalah perpindahan suara, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui, beliau bertalaqi Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Rasul mengulang. Dan begitu juga para sahabat. Para sahabat menerima dari Rasul, kemudian Rasul mengulang. Itulah an-naqlus sauti. Dengan suara disampaikan kepada Rasul dan kemudian disampaikan kepada sahabat dan akhirnya sampai kepada kita. Rasul adalah orang Arab. Kita sepakat itu ya. Bukan orang Nusantara, orang Arab. Rasul bahasa Arabnya fasih, tidak perlu diragukan. Kan bisa saja cukup Rasul barangkali belajar sendiri, karena memang Rasul bahasa Arabnya fasih. Para sahabat juga begitu. Para tabi'in juga banyak yang fasih bahasa Arabnya. Kalau mereka hanya dengan ditunjukkan Al-Quran saja, itu mereka sudah memiliki kualitas bacaan yang baik.
Tetapi ternyata semua itu tidak cukup. Ternyata perlu bertalaqi. Rasul dengan malaikat Jibril, para sahabat dengan Rasul, para tabi'in dengan sahabat, dan juga begitu dengan generasi-generasi berikutnya. Jadi dengan an-naqlus sauti itu sampailah Al-Quran kepada kita. Yang kedua adalah dengan an-nassul maktub, teks yang tertulis. Itulah mushaf Al-Quran yang sampai kepada kita. Dan insya Allah tidak ada perubahan. Ada perubahan kira-kira? Mushaf Al-Quran UWISU dengan UWIN beda. Saya kira nggak ada ya. Mushaf Al-Quran ya kan, Madinah dengan Madinah Munawwarah beda. Saya kira tidak ada. Sama. Karena memang sudah dijamin oleh Allah. Para mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mushaf Al-Quran, kalau kita membaca tanpa berguru, atau yang kerennya tanpa bertalaki, nah, itu bahasa kerennya, bertalaki, tanpa berguru, maka kemungkinan ada bacaan-bacaan yang tidak benar alias salah. Kan banyak itu dalam Al-Quran, dalam mushaf ada huruf waw yang biasanya huruf mat ternyata tidak dibaca panjang, kan begitu ya. Apalagi barangkali dulu yang namanya baris harokat itu belum ada, apalagi tanda sifar, tanda sifar mustatil dan sifar mustadir belum ada lagi. Apa sifar itu? Bulatan ya, tanda bulat, mau yang bulatnya penuh tidak penuh belum ada lagi. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada, memudahkan kita. Itu pun walaupun sudah ada, masih banyak orang-orang yang salah membaca, bahkan gagal faham karena belajar kalau ada tanda bulat itu berarti tidak panjang, maka setiap yang ada bulat nggak dibaca panjang sama dia, padahal tanda bulatnya di mana ya nggak dia perhatikan. Saya banyak sekali mendengar ketika seseorang bertalaki pada surah Al-Mutaffifin, wa ma ursilu alaihim, padahal wa ma ursilu alaihim, lu-nya panjang. Saya tanya semua jawabannya sama, rupanya gagal faham, sudah belajar teori tajwid tapi belum membaca surah itu. Makanya kalau hanya belajar teori tajwid, kalau tidak talaki, kemungkinan nanti ada bacaan-bacaan yang salah membaca, gagal faham. Saya tanya semua jawaban sama. Kenapa? Alasannya karena di situ ada tanda bulat. Betul ya? Mushafnya kadang beda-beda ini. Itu tanda bulatnya ada. Dah. Surah Al-Mutaffifin, wa ma ursilu alaihim hafizin. Lu di situ ya ada tanda bulat di atas, tapi tanda bulatnya itu di atas alif, bukan di atas waw. Dan tanda bulat itu biasanya menunjukkan bahwa huruf yang di bawah tanda bulat itu tidak dibaca
panjang. Walaupun nanti ada perbedaan antara bulat yang dia bulat penuh dan bulat tidak penuh. Saya tanya, semua jawabannya sama. Jadi saya bilang, jadi kalau kita begitu, maka mengakibatkan kata yang berbunyi amanu semuanya nggak panjang. Ya ayyuhallazina amanu kan panjang. Maka mengakibatkan dibaca amanu. Amanu. Coba lihat, saya bilang, ada bulatan ada? Ada tidak? Ada. Di mana? Di alif. Apakah juga tidak panjang? Itu termasuk salah faham. Salah faham. Diberi tanda, rupanya malah tanda itu membuatkan orang salah faham. Oleh karena itu maka sangat penting sekali untuk bertalaqi. Saya pernah menyetorkan hafalan, dan ayat itu baru sekali saya setorkan dengan guru saya. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin, tubawwi. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Saya setorkan tubawwa'ul mu'minin karena memang dulu hafalan saya begitu. Kenapa? Ngapal sendiri. Menghafal sendiri, tidak saya talakikan dengan guru saya. Ternyata hafalan saya itu yang sudah lama, sejak saya sanawiyah, salah. Ketika kuliah setor dengan Syekh Mahir, ternyata salah. Baru beliau benarkan. Tubawwi, bukan tubawwa. Jadi sangat penting bertalaki Al-Quran. Dalam ilmu tajwid ada kesalahan ringan, ada kesalahan berat. Ada al-lahnul khafi, ada al-lahnul jali. Salah ringan, salah berat, atau salah fatal. Salah fatal. Di awal talaki semua ini harus diperbaiki. Musalahnya ringan, perbaiki. Apalagi salahnya berat. Terkadang ada orang-orang yang mungkin karena mendahulukan lagu sehingga panjangnya bisa lebih. Karena panjang paling banyak berapa? Bukan ukuran meter, kilometernya bukan. Ya mikdar. Ya, ukuran panjangnya berapa paling banyak? 6 ya. Ada 10. Enggak ada ya. Kalau baca Al-Qur'an paling panjang berapa? 6. Saya ada baca buku begini. Mad arid lis sukun, kalau berhenti panjangnya boleh 8. Bingung saya. Kok bisa 8? Salah tulis atau gimana? Salah ketik. Ada 8 pula panjangnya. Padahal paling banyak hanya 6. Lebih tidak boleh. Itu kalau baca Al-Quran. Terkadang karena mengejar barangkali lagu, suara, ya kan, panjangnya lebih. Yang paling panjang itu 6 mad arid, dipanjangkannya 8 atau sampai 10 harokat. Jangan, tidak boleh. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mendengar seseorang di depan dia membaca mad wajib dengan panjang yang kurang, maka terkejut Abdullah bin Mas'ud. Terkejut. Dalam surah At-Taubah ada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dibaca oleh orang Arab itu orang Arab ya.
Ronya dia baca hanya 2 harokat saja. Padahal itu mat wajib yang panjangnya tentu lebih dari 2 harokat. Hanya dia baca 2 harokat saja. Alangkah terkejutnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau benarkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i, dipanjangkan sesuai dengan ukuran panjang mad wajib muttasil. Ya. Makanya Rasul pernah menyampaikan, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dari si fulan, 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 dan fulan. Jadi Rasul tidak menyuruh belajar kepada semua sahabat, tidak. Rasul tunjuk sahabatnya. Contohnya, belajarlah kalian kepada Abdullah bin Mas'ud, belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi ada orang-orang yang ditunjuk. Walaupun di sana barangkali ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab. Bukan mereka tidak bagus bacaannya, tapi ternyata dalam hal qiraah ada yang lebih bagus. Nah, itu dia. Abu Bakar udah bagus lah, itu udah hebat, tapi ada yang lebih bagus lagi. Makanya nanti kalau talaki Al-Quran ada yang kita perhatikan, wah ini lebih detail lagi memperbaikinya, lebih rinci lagi. Ada yang mungkin hal-hal yang mungkin agak rinci mungkin dia lewatkan saja, dia lewatkan dan dia lewatkan. Karena kalau sudah namanya bertalaqi Al-Quran, tidak boleh ketika ada kesalahan diteruskan, tidak boleh. Kecuali barangkali kalau mungkin anak-anak yang belum bisa membaca talaki, itu mungkin lainlah pembahasannya. Itu kalau sudah baligh, ini kan sudah baligh semua ya, sudah ya, perbaiki dari awal. Bahkan mereka para syekh yang memang memiliki sanad yang jelas, saya katakan sanad yang jelas ya, maksudnya apa? Betul-betul dia menyetorkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan guru yang memang memiliki kualitas yang benar, ya. Itu mereka tidak peduli mau murid ini di akhir setoran ayat, maksudnya apa? Surah An-Nas, An-Nas kan terakhir ya. Ketika khotam salah, perbaiki. Kan bisa saja mungkin murid yang mau khotam ini salah nyelip sedikit, perbaiki. Karena kalau khotam itu yang terakhir dibaca surah apa itu? Kalau khotam, kalau khotam biasa surah apa yang terakhir dibaca? Surah enggak. Tak ada surah lagi setelah An-Nas. Al-Fatihah ke depan dia. Tapi yang tadi bukan Al-Fatihah, sambung surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Begitulah kalau khotam itu. Begitulah khotam, cara berkhotam begitu. Jadi tidak sampai An-Nas langsung berhenti, ke depan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar setelah kita khotam jangan enceng. Maksud teruslah dibaca, Karena mereka bersemangat itu setelah khotam selesai, kadang nambah lagi khotamnya. Bukan khotam ta'abbudi. Karena gini, membaca Al-Quran khotamnya terbagi dua. Ada khotam ta'abbudi, ada khotam ta'limi atau ta'allumi. Ada khotam ta'abbudi, itulah baca sendiri khotam. Ramadan khotam 30 kali mungkin. Masya Allah. Kan baca sendiri itu kan. Ada khotam yang namanya khotam belajar. Khotam belajar.
Ada mereka-mereka yang khotam belajarnya pun bukan sekali, tapi 90 kali. Berapa kali? Saya ulangi. 90 kali khotam depan gurunya. Itulah Syekh Abu Bakar Al-Qasri. Siapa namanya? Abu Bakar Al-Qasri. Khotam di depan gurunya sebanyak 90 kali. Berapa riwayat? 14 riwayat. 14 riwayat khotam sebanyak 90 kali di depan gurunya Abu Bakar Al-Husari. Nama gurunya Abu Bakar Al-Husari. Nama sang murid Abu Bakar Al-Qasri. 90 kali. Bisa kita bayangkan lah, kita aja mungkin belum khotam lagi satu riwayat, dia sudah 14 riwayat yang dikenal dengan 7 qiraat. Al-qiraatus sab'. 7 qiraat. Sebanyak berapa? Iya, kan beza kata upin-upinnya kan. Beza lah yang khotam sekali dengan yang khotam 2 kali. Kan beza, bukan berarti Qur'annya beda, bukan. Kemahiran membacanya berbeda. Bukan membawa yang baru, tidak, tapi kemahirannya kan beda. Mereka yang membawa mobil mungkin dari sini ke mana, batu bara baru sekali, dengan yang berkali-kali, kan beda itu kan, beda sama. 90 kali khatam. Bisa kita bayangkan berapa lama itu. Ternyata mereka bukan hanya itu saja keahliannya, masih banyak yang lain. 90 kali khatam Abu Bakar Al-Qasri. Kadang awak suruh ngulang aja sudah geremeng. Asik itu aja Ustaz. Saya dapat WA, sudah muncul hasil ujian, dapat WA saya. Ustaz, mohon maaf dengan kerendahan hati Ustaz, bolehkah saya dinaikkan ke level berikutnya? Datang WA pula di chatnya saya kan, bolehkah saya naik ke level berikutnya? Karena saya di level ini sudah 2 kali Ustaz. Sudah 2 kali. Ya kalau tidak bisa naik jangan dinaikkan, sebenarnya nggak berhak dia naik. Nah, kita dengar masih sakit telinga, sakit. Yang kasar-kasar pun belum halus lagi, masih kasar aja kan. Dapat di chat saya, minta dinaikkan. Ada juga yang nggak naik, datanglah mungkin seorang, udah dia naikkan aja lah katanya. Kenapa? Kawan saya itu katanya. Kawan saya menceritakan langsung. Ada memang mereka yang belajar Al-Qur'an dan bahkan mengajarkan na'udzubillah memang tidak amanah. Cerita kawan saya langsung. Karena banyak teman-temannya datang menjumpai si A, dapat ijazah dalam hitungan beberapa jam. Oh hebat lah itu kan, tingkat tinggi lah itu, kalah Pak. Hah? Bukan Imam Syafi'i. Bukan yang Syafi'i. Banyak orang datang ke si fulan, kemudian baca surah Al-Fatihah, baca beberapa ayat, tanya hukum tajwid, langsung dapat ijazah. Telah membaca kepadaku si fulan 30 juz dan aku ijazahkan. Padahal cuman pilihan-pilihan saja. Itulah kata Syekh Iman dalam buku ini disebutkan, ini khianat. Talaqil Quran abrol usur, talaqi Al-Quran sepanjang sejarah. Sekarang banyak yang begitu.
Kawan saya termasuk cerita dia, tapi saya maaf, ini nggak saya pakai ijazah saya, walaupun dapat ijazah Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, berhakkah guru yang seperti itu mengajarkan Al-Quran? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Beberapa jam saja. Sesuai pernah berapa lama tak lagi? Udah lama ya? Udah lama. Hanya beberapa jam, hanya ingin mendapatkan ijazah. Banyak yang chat saya, Ustadz, saya mau minta ijazah. Saya kira macam minta duit aja pula. Ustadz, bisa nggak selama Ramadan ini saya mendapatkan sanad Al-Quran, Ustadz, selama Ramadan? Awak capek ya kan, selama Ramadan 1 bulan minta ijazah. Itu dia. Tidak dapat pun kita ijazah, tetapi kalau kita belajar dengan benar itu lebih baik, ya kan? Belajar dengan benar, walaupun umpama tidak dapat ijazah, lebih bagus. Bacanya benar, betul, tepat, itu lebih baik daripada dapat ijazah tetapi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya begini, ijazah itu artinya kan apa arti ijazah? Kira-kira arti ijazah apa? Surat ya. Yang lain ijazah artinya apa? Izin. Yang lain? Ijazah itu kan dari kata ajaza yujizu ijazatan. Jadi ajazah itu artinya membolehkan sebenarnya. Membolehkan, izin dari kata izin. Jadi izin dari sang guru lah untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang, itulah ijazah. Itu ijazah. Itu fungsinya. Ya. Maka ketika sang murid sudah bagus bacaannya, kata guru silahkan mengajar, boleh. Kalau ijazah, talaqi Al-Quran perlu perjuangan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya tergantung kemampuan dan kesungguhan masing-masing. Para jamaah, para mahasiswa, mahasiswi, para ustadz dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruskanlah bertalaqi Al-Quran, karena memang dengan kita bertalaqi Al-Quran, maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini.